Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi Human Capital Management kali ini, kita akan membahas mengenai balance scorecard. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Human Capital Management merupakan proses untuk membuktikan nilai dan kontribusi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pembuktiannya jelas dengan mengukur nilai dan kontribusi sumber daya manusia berdasarkan data human capital yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, salah satu metode pengukuran kinerja yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan metode balance scorecard. Metode balance scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Kaplan dan Norton menyatakan bahwa pengukuran kinerja hanya berdasarkan perspektif keuangan sudah tidak efektif lagi diterapkan pada perusahaan modern. Balance scorecard menurut Rom dan Albert merupakan sistem pengukuran kinerja yang dapat diterapkan bukannya pada perusahaan besar, tapi juga diterapkan pada perusahaan kecil yang berfungsi untuk menghubungkan antara visi misi organisasi dengan kegiatan operasional perusahaan dan juga kebutuhan konsumen, mengatur dan mengevaluasi strategi bisnis, memantau peningkatan efisiensi operasional perusahaan, membentuk kapasitas organisasi, dan mengkomunikasinya kepada seluruh karyawan. Ini adalah gambar dari balance scorecard. Kalau kita lihat di sini, ada 4 macam perspektif dalam balance scorecard. Pertama adalah perspektif keuangan, kedua perspektif pelanggan, tiga perspektif proses bisnis internal, keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif ini saling terkait satu sama lainnya. Dan keempat perspektif ini melingkari dari visi dan strategi. Berarti visi dan strategi akan masuk ke dalam 4 perspektif ini. Oke. Pertanyaan di bidang keuangan adalah, untuk sukses secara finansial, bagaimana perusahaan harus tampil di hadapan para pemegang saham? Dan untuk di pelanggan, untuk mencapai visi perusahaan, bagaimana seharusnya pelanggan tampil di hadapan perusahaan tampil di hadapan pelanggan dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk di proses bisnis internal, pertanyaan adalah untuk memuaskan pemegang saham dan pelanggan, proses bisnis apa yang harus dikuasai oleh perusahaan. Sedangkan untuk di proses pembelajaran dan pertumbuhan, perspektifnya, pertanyaan adalah untuk mencapai visi dari perusahaan, bagaimana perusahaan akan mempertahankan kemampuan perusahaan untuk berubah dan meningkat. Baik, kita masuk yang pertama berkaitan visi, misi, dan strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja, maka visi perusahaan perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi jelas adalah gambaran perusahaan di masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, untuk mewujudkan kondisi demikian, maka perusahaan perlu merumuskan strategi. Nah, dalam proses perencanaan strategi, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam sasaran strategis dengan ukuran-ukuran untuk mencapainya. Nah, visi misi strategi perusahaan terbagi menjadi 3 menurut balance scorecard. Ada komunikasi dan hubungan, rencana bisnis, umpan balik, dan pelajaran. Berhubungan dengan komunikasi dan hubungan, balance scorecard memperlihatkan kepada setiap karyawan apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keinginan dari para pemegang saham dan juga untuk keinginan dari konsumen. Nah, karena untuk mencapai tujuan atau visi dan misi tersebut, maka dibutuhkan kinerja karyawan yang baik. Berhubungan dengan rencana bisnis, balance scorecard digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan. Sehingga ini akan menjadi untuk menggerakkan perusahaan ke arah tujuan jangka panjang secara keseluruhan. Sedangkan untuk umpan balik dan pembelajaran, proses ini akan memberikan strategi learning, strategi pembelajaran kepada perusahaan dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan.
Perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka pendek. Oke. Kita bisa lihat dari penilaian strategi bisnis dari 4 perspektif. Untuk finansial, yang dilihat adalah berkaitan dengan return investment dan nilai tambah ekonomi. Untuk customer, maka strategi bisnis dilihat adalah kepuasan, retensi, dan pangsa pasar. Untuk internal bisnis proses, maka yang dilihat adalah kualitas, ya, strateginya, waktu respon, biaya, dan pengenalan produk baru. Untuk pertumbuhan dan pelajaran, maka strategi bisnis berkaitan dengan kepuasan karyawan dan ketersediaan sistem informasi. Balance scorecard, ya, kita ulang lagi, itu dari 4 macam. Pertama adalah finansial, customer, internal proses, pembelajaran, dan pertumbuhan. Baik, kita masuk satu persatu. Pertama adalah perspektif finansial. Tujuan finansial itu menjadi fokus tujuan dan ukuran di semua perspektif scorecard lainnya. Tujuan dan ukuran finansial harus memainkan peran ganda. Pertama, untuk menentukan kinerja finansial yang diharapkan dari strategi, dan kedua adalah menjadi sasaran akhir dan ukuran perspektif scorecard lainnya. Menurut Kaplan, pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Nah, sasaran keuangan dari setiap tahapan kehidupan bisnis itu akan berbeda-beda. Nah, menurut Kaplan dan Roton, ada 3 tahap perkembangan industri. Pertama adalah bertumbuh, yang kedua adalah bertahan, yang ketiga adalah menuai. Pada tahap bertumbuh, maka perusahaan memiliki produk atau jasa yang secara signifikan memiliki tingkat pertumbuhan yang baik atau paling tidak memiliki potensi untuk berkembang dengan baik. Pada tahap bertahan adalah suatu tahap di mana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi untuk berusaha mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengembangkannya apabila memungkinkan. Jadi ketika bertahan atau mengembangkan, maka ada investasi yang dilakukan di sana. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan menuai. Itu suatu tahap di mana perusahaan melakukan panen terhadap investasi yang dilakukan sebelumnya. Nah, tujuan utama dalam tahap ini adalah bagaimana cara perusahaan untuk memaksimalkan arus kas yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, itu adalah perspektif finansial. Kemudian kita masuk ke berikutnya, itu adalah perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dalam balance scorecard untuk mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Nah, segmen pasar merupakan sumber yang menjadi komponen penghasilan tujuan finansial perusahaan. Nah, perspektif pelanggan, ya, untuk pengukurannya ada 5 macam aspek. Ya, pertama adalah pengukuran pangsa pasar, kedua adalah customer retention, ketiga adalah customer acquisition, keempat customer satisfaction, dan kelima adalah customer profitability. Nah, kita masuk yang pertama. Untuk aspek pengukuran pangsa pasar, pengukuran terhadap besaran pangsa pasar perusahaan mencerminkan proporsi bisnis dalam satu area bisnis tertentu yang akan diungkapkan dalam bentuk uang, jumlah customer, unit volume yang terjual, dan produk yang terjual. Untuk customer retention, pengukuran dilakukan dengan mengetahui besarnya persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah customer yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi melihat besarnya persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah customer yang sudah ada saat ini, atau customer lama. Customer acquisition, ya, pengukuran dilakukan dengan melihat persentase jumlah penambahan, ya, jumlah penambahan customer baru dan perbandingan total penjualan dengan jumlah customer baru yang ada. Jadi penjualannya berapa, customer yang baru ada berapa dari situ. Kemudian customer satisfaction. Customer satisfaction mengukur tingkat kepuasan pelanggan.
Nah, tingkat kepuasan pelanggan bisa diukur dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan interview melalui telepon, atau ketemu langsung dengan customer, atau melalui surat. Terakhir adalah customer profitability. Ya, mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari customer atau segmen tertentu setelah kita mengukur pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Jadi ketika ada pelanggan, kita tahu bahwa untuk mencapai pelanggan ini, berapa sih uang yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan dari keluaran uang ini, berapakah keuntungan didapat oleh perusahaan. Maka itu disebut dengan customer profitability. Oke. Perspektif ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik yang dilakukan oleh manajer maupun dilakukan oleh karyawan. Untuk menciptakan, jadi aktivitas untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan juga bagi para pemegang saham. Nah, perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis utama. Nah, pertama adalah proses inovasi, kedua adalah proses operasi, ketiga adalah pelayanan purna jual. Pada proses inovasi, perusahaan perlu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan para pelanggan, baik pelanggan sekarang maupun pelanggan potensial, baik di masa kini maupun di masa datang, serta merumuskan cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Tolak ukur yang bisa dipakai untuk menilai kinerja inovasi, antara lain yaitu melihat pertama, banyak produk yang dihasilkan, atau banyak produk yang dikembangkan oleh perusahaan, dan dibandingkan dengan perusahaan lain, pesaing yang sejenis. Kemudian, melihat besarnya penjualan produk-produk baru, melihat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan satu produk, dan jika kita bandingkan lagi dengan pesaing atau rencana perusahaan. Kemudian kita melihat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk keberhasilan perusahaan untuk menjual produk-produk tersebut. Oke, kemudian kita masuk apalagi proses operasi. Ukuran proses pembuatan produk atau operasi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Oke, pertama adalah bagaimana kita mengukur kualitas, kedua adalah mengukur biaya, dan ketiga adalah mengukur waktu. Untuk mengukur kualitas, pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah program kualitas yang dijalankan perusahaan sudah diterapkan dengan baik atau belum. Yang untuk pengukuran biaya, pengukuran diarahkan pada pengukuran rangkaian aktivitas yang ada. Rangkaian aktivitas ketika menghasilkan suatu produk, berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian pengukuran waktu. Pengukuran waktu mengarahkan sebagai komponen penting dalam perusahaan. Waktu itu penting. Dalam waktu itu kita tahu bagaimana cara mengukurnya. Hasilnya seberapa banyak. Oke. Kemudian ketiga adalah berdasarkan pelayanan purna jual. Nah, perusahaan yang ingin mengukur upaya pelayanan purna jual, apakah telah memenuhi harapan pelanggan atau tidak, bisa dengan menggunakan tolak ukur yang bersifat tadi, kualitas, biaya, ataupun waktu. Kualitasnya sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak. Biayanya diharapkan konsumen atau tidak. Dan waktunya sesuai dengan yang diinginkan konsumen atau tidak. Nah, untuk pengukuran biaya, perusahaan dapat menggunakan tolak ukur efisiensi penggunaan sumber daya ketika melakukan pelayanan purna jual. Kemudian kita masuk ke keempat, yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, Kaplan mengungkapkan bahwa suatu organisasi jelas untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan. Karena dengan ketika pengetahuan karyawan meningkat, maka diharapkan akan meningkat pula kemampuan karyawan dalam berpartisipasi untuk mencapai 3 perspektif tadi, perspektif finansial, perspektif finansial, perspektif pelanggan, kemudian perspektif internal, bisnis internal. Ya. Jadi misalnya ketika
pengetahuan karyawan meningkat, maka dia akan meningkat pula kemampuannya. Ketika meningkat kemampuannya, maka kemungkinan besar misalnya dia akan makin pandai untuk atau ahli untuk memenuhi keinginan konsumen. Keinginan konsumen seperti apa? Dia bisa memenuhinya. Nah, itu adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, ada 3 kategori utama untuk pengukuran. Pertama adalah kemampuan karyawan, kedua adalah kemampuan sistem informasi, yang ketiga adalah motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang karyawan. Untuk kemampuan karyawan, pengukuran dilakukan atas 3 hal pokok. Pertama adalah pengukuran terhadap kepuasan karyawan. Nah, seberapa besar kepuasan karyawan terhadap perusahaan? 2, pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam perusahaan. Maksudnya turnover karyawan. Berapa banyak karyawan yang dalam 1 tahun itu keluar dari perusahaan dan berapa banyak yang masuk dalam perusahaan. Oke. Kemudian adalah pengukuran terhadap produktivitas karyawan. Berapa produktivitas dari setiap masing-masing karyawan tersebut. Kemudian kemampuan sistem informasi. Kemampuan sistem informasi, pengukurannya adalah bagaimana mengukur persentase ketersediaan informasi yang diperlukan oleh karyawan mengenai pelanggannya. Misalnya apa persentase ketersediaan informasi mengenai biaya produksi dan lain-lain. Kemudian kategori pengukuran berkaitan dengan motivasi, ya, bagaimana tentang motivasi karyawan, bagaimana tentang wewenang dan pembatasan wewenang karyawan. Nah, itu adalah 4 perspektif dari balance scorecard. Nah, kalau kita lihat di dalam, ya, ada tahapan-tahapan implementasi dari balance scorecard. Ya, objektif, measure, target, inisiatif. Oke. Nah, menurut Sarma, pertama adalah bagaimana menentukan tujuan masing-masing perspektif. Oke. Menentukan tujuan utama dari masing-masing perspektif finansial, pelanggan, internal, dan bagaimana menunjukkan dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, itu langkah selanjutnya adalah menentukan parameter pengukuran. Parameter pengukuran adalah ukuran kinerja. Ukuran kinerja yang harus diidentifikasi di masing-masing perspektif yang ada. Nah, ukuran kinerja ini akan menjadi parameter untuk mengukur kemajuan di setiap tujuan. Oke, finansial, berapa pengukuran diinginkan. Oke. Parameternya seperti apa sehingga finansial itu tercapai atau pelanggan itu tercapai. Nah, setelah itu menentukan target yang akan dicapai. Oke. Langkah penting berikutnya adalah menentukan target akan dicapai di masing-masing perspektif yang ada. Terakhir adalah menentukan tindak lanjut dari strategi tersebut. Nah, setelah kita ketahui parameternya, setelah kita tahu tujuannya, kita punya parameternya, kita punya targetnya, untuk kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan atau perusahaan lakukan sehingga bisa tercapai targetnya dengan parameter ada, sehingga tujuan masing-masing perspektif bisa dipenuhi. Nah, oke. Kesimpulannya adalah konsep balance scorecard merupakan suatu konsep pengukuran yang menerjemahkan strategi organisasi ke dalam serangkaian aktivitas yang terencana dan dapat diukur secara kontinu. Nah, balance scorecard melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong atau kinerja di masa depan. Balance scorecard menggunakan 4 perspektif yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ya, antara finansial, kemudian dari tadi berhubungan dengan pelanggan, berhubungan operasional, atau internal, dan terakhir adalah berhubungan pertumbuhan dan pemajaran. Keempatnya saling berhubungan satu sama lain dan disatukan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.